Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Ketemu lagi dengan Bu Vivi. Nah, Ibu sudah mengirimkan absen untuk kalian. Kalian jangan lupa absen di link yang sudah Ibu kirimkan. Dan kita akan mulai belajar. Semangat terus, jangan lupa berdoa dan tetap di rumah aja. Selamat pagi. Jadi, hari ini kita masuk di pelajaran yang selanjutnya, yaitu menghitung waktu tempuh. Seperti yang kita ketahui, S itu adalah jarak tempuh, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu tempuh. Jika kemarin kita sudah mengetahui kecepatan itu berumus V, S bagi T, jarak S, V kali T. Nah, sekarang kita masuk ke waktu. Jika kita diminta untuk mencari waktu, maka kita akan menemukan rumus T sama dengan S dibagi V. Jadi jarak tempuh dibagi kecepatan. Nah, waktu tempuh sendiri adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Jadi, jika kemarin kita sudah mencari kecepatan, mencari jarak tempuh, sekarang kita akan masuk di waktu tempuh. Nah, ini untuk ada dua contoh soal. Mari kita kerjakan satu persatu. Contoh soal yang pertama. Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Oke, seperti yang kita diketahui, berarti jarak tempuhnya adalah 5 km. Kecepatannya 20 km per jam. Berapa waktu tempuhnya? Nah, jadi yang ditanya berarti T. Kita masukkan rumusnya. T sama dengan S dibagi V. 5 km dibagi 20 km per jam. Nah, 5/20. Kita cari yang sama, kita perkecil, berarti sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1. 20 dibagi 5 dapat 4. 1/4. 1/4 jam. Nah, 1/4 jam sama dengan berapa? 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Kita ketahui 1 jamnya 60 menit. Karena 1/4 jam berarti si 60 ini kita bagi 4. Berarti kita dapat 15 menit. Berarti jarak lama Dayu sampai ke sekolah yaitu 15 menit. Ini untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Jadi, Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Kecepatan becak motor tersebut adalah 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Kita cari dulu berapa waktu tempuhnya. Kita cari dulu berapa lama waktu tempuhnya. Jadi kita masukkan rumusnya. T sama dengan S dibagi V. Berarti tadi S-nya 3 km. 3 km
dibagi 15 kilometer per jam. Kita perkecil lagi sama kayak tadi, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 dapat 5. 1/5 1/5 jam. 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. 1 jam 60 menit berarti 60 kita bagi 5. 60 dibagi 5 dapat berapa? 60 bagi 5 dapat 12. Berarti 12 menit. 12 menit. Nah, pukul berapa yang ditanya? Tadi kita ketahui Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 6. Berarti Bu Anjar akan tiba di pasar pada pukul 6:12 menit. Kita masuk di materi yang kedua, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta pengertian interaksi sosial. Jadi, setiap orang ingin tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, barulah kita memperoleh hak, yaitu menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Nah, jadi jika kita ingin memperoleh hak, maka kita harus melaksanakan kewajiban dan juga tanggung jawab kita. Sebelum Ibu bahas lebih lanjut, kita lihat dulu yuk satu persatu apa sih pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Contoh, yaitu hak memiliki tubuh yang sehat. Lalu yang kedua, kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang jika ingin memperoleh hak. Maka, kamu harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Contoh yaitu menjaga kesehatan tubuh. Jika kamu sudah menjaga kesehatan tubuh, maka hak yang bisa kamu dapat adalah memiliki tubuh yang sehat. Nah, yang ketiga yaitu ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Nah, tanggung jawab merupakan kesadaran melaksanakan kewajiban. Jadi, kalau misalnya kita mempunyai tanggung jawab, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa kita mempunyai kewajiban yang harus kita jalankan untuk tanggung jawab tersebut. Jika tanggung jawab dan kewajiban sudah kita lakukan, maka yang akan kita dapat adalah hak. Jadi, contoh, kita mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi, jika tidak dibarengi dengan tanggung jawab dan kewajiban untuk bersekolah dengan baik, maka kalian tidak akan mendapatkan hak memperoleh pendidikan yang layak. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita garis bawahi. Nah, kembali lagi ke hak tersebut. Jadi, Ibu ulangi, jika kita ingin mendapatkan hak, maka jangan lupa untuk kita melakukan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, ada interaksi sosial. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Nah, manusia pasti membutuhkan orang lain dan selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Nah, saat berinteraksi, manusia akan berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan menyampaikan pesan kepada orang lain.
Nah, ada 3 contoh pesan yang akan disampaikan, yang akan kita bahas di sini. 3 jenis interaksi sosial. Nah, yang pertama ada interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Yuk kita bahas satu-satu. Jadi manusia berkomunikasi dengan orang lain itu untuk menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan biasanya berupa informasi. Nah, jadi interaksi sosial itu hanya tidak satu orang dengan satu orang, tapi bisa satu orang dengan lebih. Jadi tadi ada antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi yang pertama ada interaksi antar individu, yaitu interaksi antar 2 orang. Jadi seperti dokter mengobati pasien yang berobat. Dokter hanya berbicara dengan si pasien tersebut. Contoh, pedagang dengan salah satu pembeli. Nah, itu juga bisa disebut interaksi antar individu. Kalian dengan teman kalian sedang mengobrol, misalnya berdua dengan teman sebangku. Nah, itu bisa dibilang interaksi antar individu. Yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Nah, interaksi individu dengan kelompok itu seperti interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contoh misalnya ada seorang siswa yang membaca puisi di depan teman-temannya, lalu guru yang menjelaskan penjelasan dan berkomunikasi dengan siswa-siswanya di sekolah. Nah, itu bisa dibilang interaksi individu dengan kelompok. Seperti juga contoh misalnya kalau kalian lihat di televisi suka ada yang namanya narasumber pada sebuah debat. Nah, narasumber itu berbicara dengan berbagai banyak pihak. Nah, itu juga bisa dibilang interaksi individu dengan kelompok. Nah, yang terakhir ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi kelompok dengan kelompok itu seperti interaksi 2 kelompok, seperti pada lomba tarik tambang. Lalu ada juga ketika kalian sedang melakukan debat dengan kelompok lain. Nah, jadi itu juga bisa dibilang interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, saat seseorang ingin tinggal di lingkungan bersih, ia akan berinteraksi dengan warga lain agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Nah, hal tersebut merupakan interaksi bersifat persatuan. Interaksi untuk menjaga persatuan merupakan interaksi yang baik. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Nah, diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional. Kalau misalnya kalian tidak melakukan interaksi sosial dengan baik, maka bisa dipastikan ke depannya kalian tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak. Nah, dan itu akan mengganggu proses kehidupan kalian selanjutnya. Makanya kenapa kita harus bisa bertoleransi dengan orang lain, menerima kekurangan orang lain, mampu bermusyawarah dengan orang lain. Karena kembali lagi ke kita bahwa hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial dan kita harus berinteraksi sosial. Jadi kalian juga harus bisa berinteraksi sosial dengan baik serta melaksanakan hak, tanggung jawab, serta kewajiban kalian dengan baik.